Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita sama-sama mampu tunaikan satu kewajiban kita. Kita selesaikan saum pada hari ini. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita selama saum Ramadan, dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan lahir dan batin sehingga mampu selesaikan Ramadan pada tahun ini dengan kualitas yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah shaimin rahimakumullah. Satu tema yang saya angkat pada malam hari ini adalah berjuang melawan hawa nafsu. Tema ini memberikan satu pelajaran untuk kita semuanya dalam melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini. Kita memperjuangkan atas satu ibadah yang kita laksanakan dengan memperjuangkan untuk melawan hawa nafsu, bahwa nafsu adalah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak mampu mengendalikan, ketika kita tidak mampu untuk menjadikan nafsu itu ke arah yang lebih baik, maka kita akan terjerumus dari nafsu yang ada di dalam diri kita. Sehingga pantaslah ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya ketika suatu saat telah selesai melaksanakan satu perang, dalam satu hadisnya Rasulullah menyampaikan, raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah menyampaikan saat itu bahwa kita semua telah selesai dari satu peperangan yang kecil dan akan menghadapi satu peperangan yang besar. Padahal saat itu juga banyak korban meninggal ketika selesai melaksanakan peperangan. Tapi Rasulullah sampaikan bahwa itu adalah satu jihad yang kecil dan kita akan menghadapi jihad yang lebih besar, kata Rasulullah. Kemudian sebagian sahabatnya mempertanyakan kepada Rasulullah, jihad apalagi yang lebih besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah saat itu menyampaikan jihadun nafs, yakni jihad melawan hawa nafsu, dan inilah yang lebih besar dibanding jihad secara fisik. Jamaah shaimin rahimakumullah. Dengan jihad melawan hawa nafsu ini merupakan satu perjuangan, dan kita bersyukur Allah berikan kesempatan kepada kita. Pada tahun ini kita bisa laksanakan saum Ramadan untuk bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang ada dalam setiap diri kita, yang kita bawa sejak lahir, yang merupakan satu karunia Allah. Bukan kita umbar semau kita, bukan kita biarkan begitu saja kemudian hawa nafsu akan menjerumuskan diri kita. Tapi selama Ramadan itu kita dilatih dan dididik, kita dibiasakan untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri dari nafsu itu, maka insya Allah kita akan terselamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan terjerumus terhadap hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Jamaah shaimin rahimakumullah. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, yakni bagaimana untuk membersihkan hati kita, bagaimana menjadikan fitrah di dalam diri kita ini. Karena kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang tanpa salah dan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna tanpa salah dan dosa. Dari itulah ketika kita menyadari kita berbuat salah dan berbuat dosa, maka kasih sayang Allah berikan selama 1 bulan ini untuk memperbaiki diri kita semuanya. Ketika Ramadan, saya coba gambarkan bahwa ketika Ramadan itu di dalam satu kehidupan kita sehari-hari,
ketika Allah ciptakan makhluk berupa ular, maka pada saat makhluk Allah berupa ular itu, maka kita ketika untuk melihat ataupun bahkan memegangnya, mungkin kita tidak mau, karena melihat ular itu begitu menjijikkan atau menganggap bahwa itu kotor. Kita tidak mau mendekat, apalagi memegang ular itu. Tapi bagaimana dalam proses selanjutnya, ketika saat itu kemudian ular menjadi kepompong, selang beberapa hari atau beberapa minggu, kepompong itu akan merubah bentuk dari ular. Dan setelah ular di dalam kepompong itu matang, maka disitulah muncul satu makhluk yang berbeda, muncul satu ekor kupu-kupu yang begitu indah kita lihat dari mata kita, begitu indah dilihat, beraneka ragam macam warna dan bentuknya ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dan inilah satu gambaran di dalam kita laksanakan saum Ramadan. Ketika ular menjadi kepompong, maka disitulah dia prihatin, dia tidak makan, dia tidak minum, kemudian dia bagaimana membentuk satu makhluk yang baru yang lebih baik daripada ular yang mungkin kita persepsikan sebagai satu hewan yang menjijikkan. Itulah gambaran manusia. Mungkin sebelumnya manusia banyak salah dan dosa, banyak perbuatan-perbuatan yang jauh dari Allah SWT. Tapi ketika kita dalam satu kepompong Ramadan, dalam satu fase untuk memperbaiki diri kita prihatin, kita tidak makan, kita tidak minum, kita mengendalikan lisan kita untuk mengumbar sesuatu yang salah, kita kendalikan hati kita untuk tidak berprasangka yang buruk, kita kendalikan lisan kita dibalik jadi satu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian tadarus Al-Quran dan menyampaikan sesuatu yang baik dari Allah. Keprihatinan inilah satu proses yang telah kita jalani sekarang di dalam 1 bulan ini. Dan semestinya dan kita mengharapkan ketika selesai Ramadan, maka kita akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah dipandang mata, tidak menjijikkan, tapi begitu kupu-kupu itu menjadi sesuatu makhluk yang begitu indah apabila kita lihat. Demikian pun Ramadan mudah-mudahan akan mampu menjadikan diri kita setelah selesainya Ramadan nanti akan menjadi satu fitrah manusia, kembali pada satu fitrah kebaikan di hadapan Allah SWT, sehingga kesalahan dan dosa kita selama ini kita mohon diampuni oleh Allah SWT. Dengan satu gambaran ulat menjadi kupu-kupu ini, maka mudah-mudahan akan memberikan satu motivasi kita untuk memperbaiki diri. Kita bersyukur Allah berikan kesempatan ini selama 1 bulan untuk memperbaiki diri, sehingga mudah-mudahan di dalam mengendalikan nafsu, memperjuangkan hawa nafsu ini, kita diberikan satu kekuatan oleh Allah untuk memberikan hal yang positif di dalam diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki sifat dan perilaku kita, sehingga dengan apa yang kita laksanakan selama 1 bulan Ramadan ini, mudah-mudahan akan mampu merubah karakter kita, merubah hati kita, merubah nafsu kita. Nafsu yang ada di dalam diri kita bukan dimatikan, tapi kita kendalikan selama 1 bulan Ramadan ini. Kita latih dan kita didik, sehingga nafsu yang ada di dalam diri kita, sebagian ulama menyampaikan bahwa di sana ada nafsu amarah. Nafsu amarah adalah satu sifat nafsu yang ada di dalam diri kita yang cenderung mengajak pada satu hal yang buruk, satu hal yang menjadi satu kemaksiatan, satu hal yang akan merugikan. Itulah nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Kalau kita membiarkan nafsu amarah yang ada dalam diri kita, maka kita akan terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah nafsu lawamah, yakni kita punya satu nafsu yang sudah mencoba untuk memperbaiki diri kita, baik dengan lisan kita, baik dengan hati kita, baik dengan tangan dan kaki kita. Kita sudah perbaiki nafsu amarah itu jadi sesuatu nafsu yang baik, tapi di balik itu kita masih juga melaksanakan perbuatan salah dan dosa, sehingga antara kesalahan dan dosa dengan pengendalian nafsu yang ada dalam diri kita, ya itu yang menjadikan nafsu lama.
Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, yakni bagaimana membentuk nafsu yang ada di dalam diri kita menjadi satu nafsu yang senantiasa menjadikan diri kita baik di hadapan Allah, baik lisan kita, baik hati kita, baik tangan dan kaki kita, maka menjadikan satu karakter seorang muslim yang baik di hadapan Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan selama Ramadan ini kita tengah berproses, kita tengah berjuang untuk menjadikan nafsu amarah, untuk menjadikan diri kita mendapatkan satu predikat nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang senantiasa dalam keridhaan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan kita berdoa dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita semuanya untuk selesaikan Ramadan pada tahun ini dengan kualitas yang terbaik di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.